Halo Gobals Ferry di sini dan kali ini kita mau ngetesin sesuatu yang cukup spesial yaitu Xiaomi 12. Yes, untuk pertama kalinya kita akhirnya bisa nyobain smartphone flagship di saat barengan sama waktu rilisnya. Jadi di sini bakalan jadi first impression review juga buat kita sebenarnya untuk ngetes Xiaomi 12-nya buat main Genshin Impact. Nah, smartphone ini cukup menarik karena dia flagship ke tiga dari Xiaomi di Indonesia yang full flagship ya, yang catatannya kayak serinya Mi 10, Mi 10, Mi 11, lalu Xiaomi 12 ini. Dan sepertinya ini menargetkan pasar yang cukup unik karena kalau diiklanin tuh katanya ini posisinya enak bisa begini nih, cuman tinggal satu tangan aja. Kalau ini lebay sih sampai begini, tapi kenyamanannya tuh seperti ini, enak single handed, dan ini pun termasuk untuk tangan gue yang jumbo tuh masih cukup oke lah, nggak kekecilan, nggak kegedean, dan punya posisi yang pas. Nah, gimana performanya si smartphone ini kalau kita ajakin main Genshin Impact? Dia pakai prosesor yang cukup baru dan harusnya cukup oke lah ya kalau buat main Genshin Impact. Yaudah, without further ado, langsung aja kita cobain main Genshin Impact di Xiaomi 12. Let's check it out! Ya, jadi di tangan gue saat ini udah ada si Xiaomi 12-nya. Warnanya memang purple, tapi I have to say ini purple-nya tuh nggak, apa ya, nggak gonjreng banget gitu loh, nggak cewek banget lah istilahnya. Buat cowok kalau mau pakai warna purple seperti ini tuh masih cukup oke. Dan juga yang gue suka tuh dia sebenarnya kayak two tone. Si body utamanya tuh ungu memang, tapi frame lensanya itu silver. Jadi ada perbedaan warna antara si smartphone-nya sama smartphone-nya sih, back covernya sama kameranya, dan itu memberikan aksen yang menurut gue strikingly pleasant gitu loh. Dan seperti yang gue bilang waktu di first impression unboxingnya, gaya atau approach minimalis seperti ini tuh lagi cukup in di China, jadi cukup trending, something yang less is more menurut mereka. Dan I have to say ya, kelihatan banget di Mi 12 ini, dan overall desainnya sih masih cukup oke. Curved edges di depan belakangnya, jadi layarnya dapat yang curve, terus juga back covernya dapat yang curve. Dan yang gue suka adalah texture si belakang ini tuh nggak apa ya, bukan licin plontos, tapi ada sedikit texture gredek-gredeknya gitu yang bisa bikin gripnya lebih enak. Hopefully kalau main game juga memberikan experience yang lebih enak waktu dipegang sih, nggak licin. Dan ini kalau kedengeran, nah itu masih ada keset-kesetnya dikit gitu. Walaupun ini kaca yang udah pakai Gorilla Glass 5, dan kalau di depannya tuh pakai Gorilla Glass Victus yang cukup baru. Ya udah, kita bukan buat bahas si performanya karena nanti kita juga akan lakukan tes fotografi seperti biasa. Ini studio, kita ada studio baru. Please do follow, itu namanya Gunya Studio. Itu studio yang fokusnya sedikit tematik. Jadi kalau buat yang suka cosplay segala macam bisa mampir ke sana juga. Tapi nggak cosplay pun juga nggak apa-apa. Kita open to any kind of photography, dan termasuk kalau yang mau konten juga di sana nanti akan gue coba godok deh. Ya, balik lagi ke smartphone-nya. Ini Xiaomi 12 dan kita akan lihat beberapa garis besar atau overview tentang si smartphone ini sendiri. Pertama-tama mulai dari Antutu skornya dan juga specification-nya. Antutunya udah kita tes. Untuk skornya mendapatkan angka 814.465. Ya ini mungkin ada yang mikir kayak kok Snapdragon 8 Gen 1-nya nggak kencang-kencang amat, nggak 900.000 segala macam. Seperti yang gue pernah jelaskan di beberapa video-video yang lalu, yang gue juga udah agak lupa yang mana. Nggak semua SoC itu punya outcome power yang sama. Kemungkinan mungkin kita lagi dapet yang 800-an, bisa. Dan apakah itu berarti performanya jelek? Enggak juga, karena benchmarknya si Antutu ya cuma buat benchmarking aja. Bukan berarti kita dapat Snapdragon 8 Gen 1 yang defektif atau gimana. Tapi apakah performanya bisa 900.000? This exact same chip juga sebenarnya bisa, tapi tergantung kondisi kita ngetesnya, suhunya, baterainya, dan banyak hal lah. Jadi ini cuman salah satu patokan aja. Tapi 814.465 itu cukup tinggi, walaupun di sini ada notice sedikit, mungkin ada yang sering lihat juga ada tulisan apa namanya, skornya tuh abnormal, dan mungkin terjadi juga di teman-teman reviewer lainnya yang udah nge-review smartphone ini juga. Dan oh ya, kalau kalian mau nonton review-reviewnya si smartphone ini, gue yakin yang lain-lain juga udah bikin, jadi kalian bisa cek channel mereka masing-masing, kayak misalnya Make dan kawan-kawan itu udah pasti udah nge-review si smartphone ini lebih dulu. Tapi kita biar beda,
kita seperti biasa kita tes Genshin aja. Yang untuk skornya emang agak aneh, yang tadi gue bilang itu disebabkan karena si memorinya dia ada combine LPDDR5 plus UFS 3.x. Jadi ini pakai extended RAM waktu lagi dinyalain, tapi sekarang udah gue matiin lagi. Jadi si Antutunya sekarang udah nge-track apa yang beda gitu loh kalau waktu dites di Antutu benchmarknya. Untuk skornya bagiannya seperti ini, suhunya naik sampai 46 derajat kurang lebih, dan di bawahnya ada beberapa spesifikasi ringannya aja. 814.465 poin. Untuk spesifikasi, kita bisa lihat di My Device-nya aja. Dan nih Xiaomi Mi 12. Lucunya di Antutu masih pakai serinya Mi-nya, padahal udah nggak dipakai. Sekarang harusnya jadi Xiaomi 12. Device name-nya adalah Cupid, dan hardware-nya pakai Qualcomm, Android 12, Snapdragon 8 Gen 1, Adreno 730. Resolusinya 1080x2400 dan kamera belakang 50, 13 dan 5 megapiksel. RAM-nya udah LPDDR5 quad channel. Catatannya ini adalah quad channel ya, padahal cuma 8 GB tapi sampai quad channel berarti kayak dibagi 2 gitu loh, bukan 4 kali 2 tapi 2 kali 4. Dan storage itu 256 GB. Saat ini udah terinstall aplikasi dan beberapa foto, sisa 200 GB-an. UFS 3.x dan juga F2FS file sistemnya. Nah, kurang lebih itu aja untuk spesifikasi dan overview benchmark score-nya si Xiaomi 12-nya ini. Dan kita lanjutkan ke lihat berapa sih kapasitasnya si Genshin Impact sekarang. Genshin Impact sekarang udah di version 2.6.0 dan seterusnya. Ini Chasm udah di-unlock dan sudah bannernya Ayato, tapi kita belum main Chasm-nya jauh-jauh banget. Jadi mungkin kita nanti nggak begitu tes di Chasm. Dan storage-nya di sini sekarang udah makan 15,9 GB dengan app size-nya cuma 650 MB. Tapi user datanya 15,25 GB. Ini pure single language aja, English, nggak gue install yang lain-lain. Jadi ekspektasinya kalian akan butuh skor segini. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai bahasa yang lain, misalnya Jepang, China, ataupun Korea, itu mungkin nambah sekitar 2-4 GB lagi buat language-nya kalau kalian nggak delete yang English-nya. Kalau di delete ya aman, jadinya nggak sebocor inilah istilahnya. Ya, oke, kurang lebih itu aja tentang Genshin Impact-nya dan overview dari smartphone-nya. Overall looking good dan spek-nya juga cukup menarik. Tapi gimana ya kalau kita benar-benar tes real life performance-nya Genshin Impact di smartphone ini? Ya langsung aja kita lanjut buat ngetes Genshin Impact-nya. Oke, kita tes aja Genshin Impact-nya. Kita juga udah pakai FPS meter namanya SoloPy. Dan kalau yang buat nanya wallpaper-nya pakai apa, kok live wallpaper-nya bisa gerak-gerak. Ini kita pakai wallpaper engine yang kita connect ke Steam account kita. Ya udah, langsung aja kita tes Genshin Impact-nya, kita start. Semoga SoloPy-nya juga FPS-nya nyala. Oke, aman. Kita dapat frame rate 7, jeng count 0, max jeng time 30 ms. Oh ya, by the way, sekarang enak nih SoloPy udah dapat bahasa Inggris ya. Ya, untuk memorinya kita ada 530 MB yang terpakai. Kita start aja. FPS-nya masih 30 ya. 25 18, ini masih di load screen-nya. Seberapa lama? Harusnya sih nggak terlalu lama, nggak ada update juga. Dan kita baru update. Oke, start 22. Dan kita masuk ke widescreen yang biasanya. Udah tau lah ya terminologi di sini. Kalau misalkan dalam case ini di load screen yang putih ini ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah koneksi internet, yang kedua adalah kecepatan memorinya. Kalau salah satunya lambat, otomatis loadnya akan lambat juga. Nah, untuk internet sekarang kita lagi ngetes coba real life environment-nya tuh nggak selalu pakai wifi. Jadi ini kita pakai mobile data Indosat murni buat tahu juga, siapa tahu ada pengaruh kalau suhunya dan performa. Kalau performa mungkin nggak suhu, tapi probably iya. Oke, kita sekarang dapat 28 fps. Ini di settingan kalau nggak salah defaultnya, oh ini agak ke custom ya. Defaultnya adalah medium default dan fps-nya 30. Nah, untuk kenyamanan mata dan segala macam motion blur akan kita matikan, makanya dia tadi jadi custom. Ya, kita di medium 30. Tadi secara barnya masih hijau. Performanya gimana? Idle 29, 28 normal ya. Tapi nggak solid 30 ya. Satu hal yang gue kurang suka dari Xiaomi 12 ini adalah speakernya tuh ketutup tangan kalau misalkan kita gini. Makanya lebih enak diputar untuk suaranya lebih keluar. Ya mungkin kayak ada yang bingung kenapa kamera selfie-nya kok di depan sana. Oke, 16 fps, 20 fps, 18 not as solid ya. Maksudnya ini masih medium 30 loh. Dan baru mulai.
harusnya bukannya lebih stable ya. 20. Ini kita di Liyue ya, by the way, bukan Inazuma. Biasanya Inazuma startnya 20, 19, 20, 19. Kenapa Snapdragon 8 Gen 1 nya gitu ya? Oke, masih 20-an, nggak dapat solid 30 for some reason. Time-nya 12 second. Iya, FPS-nya nggak nyampe 30 ya. Tapi sebenarnya oke lah, itu acting dikit sih sebenarnya barusan. Tapi gue tahu ada sesuatu di sini, yaitu di game turbonya sekarang tuh ada settingan buat challenge performance-nya. Jadi ini performance-nya itu defaultnya adalah balance, dan kalau di balance ini menyebabkan FPS-nya itu di-cut banget untuk menahan performanya baterai dan segala macam lebih oke. Kita baterai mulai dari 100% dan itu masih cukup oke banget baterainya doang, tapi performanya not as much. Ya solusinya simple sebenarnya, kita tinggal ganti balance-nya jadi performance dan kita mendapatkan sedikit bump. Apakah ultimate bumpnya? Nggak terlalu sih sebenarnya. Ini dah kita tadi nggak ngelihat di atas 20, sekarang kita bisa dapat frame rate di atas 25, ada 30 dan segala macam, dan otomatis lebih smooth. Ada stutter dikit ada for some reason, mungkin itu juga karena cachingnya ini kan belum lama kita mainin juga, kayak cache dan segala macamnya cukup pengaruh juga. Tapi ya performanya langsung naik nih, kita langsung dapat rata-rata FPS 30, dan ini adalah performa yang lebih kita inginkan tentunya. Tapi minusnya suhunya bakalan drastis banget. Untuk performa baterainya gue belum tahu. Gue sempat nyobain untuk performance ya aja, quick performance-nya, dan itu nolong banget dari 20-an ke 30. Tapi itu sebenarnya bukan performa aslinya dia, jadinya yang defaultnya. Kalau misalnya defaultnya nyalain di balance-nya. Oke, ini medium 30. Oke lah ya, masih bisa. Tapi kita pasti pengennya main lebih dong. Kita nyalain aja langsung ke medium 60 sebelum kita testing domain dan segala macam. Di 60 itu harusnya langsung jebol dari smooth ke overclock. Yap, ini overclock statusnya. FPS-nya, frame rate-nya juga langsung naik, tadi ada kelihatan 45. Tapi di world-nya masih 30. Ini balance-nya segala macam udah kan, udah performance 33, 30 ya. Ada lebih, tapi tetap entah kenapa cap-nya tetap di antara 20-an. Oke, udah, daripada di sini aja, kita langsung masuk aja ke domain. Salah satu domain yang di Inazuma deh kali ini. Kalau nggak salah ini Court of Flowing Sand, itu cukup rame juga buat efek dan segala macam. Dibandingkan yang kita biasa Valley of Remembrance, udah agak bosen main di sana, dan juga udah nggak ngumpulin artefak yang di sana juga buat sekarang. Jadi mending kita coba domain-domain lain juga. Menu go. Oke. 3745 tuh langsung dapat bump kalau udah di menu, FPS-nya naik. Oke, kita ganti aja dengan Fenty biar bisa crowd control. Start. Nah, mungkin buat yang ngelihat tadi soal performance mode dan balance mode-nya, ini sedikit jawaban kecil lah dari MIUI sebenarnya. Buat kalian yang ngelihat kok di limit sih performanya, throttling segala macam. Sekarang lebih dibuka, walaupun I have to say nggak semaksimal itu. FPS-nya di domain 40-an, which is a lot better daripada ini, maaf Jackson-nya keluar lagi, which is dan segala macamnya. Tapi ya performanya jadi better 44, walaupun nggak mendapatkan 60. Yang gue harapkan adalah ini kan di medium ya, hopefully ketika kita nyampe ke highest 60 performanya akan jauh lebih baik. 40, 30. Langsung 18 dropnya. Oh iya kan immune ya, lupa ada slice-nya. Oh iya, ini dia.
saat banyak efek agak nyerah ya, dia nggak stable 60, cuman around 30, tapi setelah selesai langsung blok normal lagi. Oke, kita condense saja, mager pakai resin dulu, nanti kita resin seperti ini. Ya, jadi itu performanya medium 60. Apakah agak under? Saya agak under sih sebenarnya. Frame rate-nya nggak bisa nyentuh titik 60 juga, dan rata-ratanya kita bahkan tadi cuman under 30 ketika udah banyak efek. Untuk performa baterai sendiri kita udah main sekitar ya 5 menit 6 menit. Kita dapat baterai pengurangan 1% aja. Nah, itu yang menarik. Jadi performanya ditekan serendah itu buat jaga baterainya. 5% per 1 menit itu punya performa yang salah satu one of the best sebenarnya. Tapi kita ngomong catatan bestnya itu adalah dengan pemahaman bahwa performanya agak di throttle down. Tapi oke lah, masih bisa dimainin 30-40, jauh dari nggak bisa dimainin. It's not even stuttering, jadi nggak stutter segala macam. Nah, untuk suhu, kita cobain suhunya. Suhu di atas kita ada 39,5. Ini di atas ini yang di dekat kamera selfie-nya itu lumayan panas karena itu dekat motherboard dan chipsetnya. 39,5, belum nyentuh angka 40, tapi memang udah berasa naik. Di belakang harusnya masih sedikit lebih adem, 38,6. 38,9 ya, masih 39 juga. Jadi nggak terlalu panas kalau misalnya kalian main di medium 60. Masih cukup playable, sangat playable sih relatif, tapi kalau bilang cukup playable, masih cukup playable lah sebenarnya segini. Dan untuk smartphone flagship, bisa dibilang smartphone Android ya oke lah, walaupun mengharapkan sedikit lebih kan sebenarnya. Ya pengen ada sedikit bump in performance juga gitu. Daripada cuman 30 fps doang. Ya, APG jatuh. Materialnya, oh ini dia. Halo slime. Oke. Ya, kurang lebih itu tadi medium 60. Di overworld pun masih dapat 40-an, masih oke lah. Nggak solid 60 memang, tapi siapa tahu nih sebenarnya kalau kalian ingat ada berapa case di mana highest-nya itu actually punya performa yang lebih baik daripada medium, dan gue mengharapkan itu kejadian di sini sih. Nah, kita naikin aja ke highest habis ini buat lihat gimana performanya kalau dinaikin ke highest 60. Apakah better bisa nembus ke 60? Karena medium itu dari dulu agak aneh performanya. Kita naikin aja ke highest 60. Wow, jangan, motion blur-nya off justru. FPS 60, kita close, dan kita start with 18, 34, 33, 35, 40. Masih mirip performa FPS-nya, nggak drastis jauh banget. Nah, untuk itu kita coba cari leyline. Ini leyline duit. Kita mau leyline yang itu ada nggak ya di sini? Nggak ada. Kita naik ke atas, coba di Mondstadt. Oh ya, ada. Kita pakai leyline aja buat ngeliat, karena leyline kan open world dan segala macam. Nanti baru habis itu satu kali domain, kita lihat performanya gimana. 34, 25, 21, 34 lagi. Ini kondisinya pas banget nih, lagi hujan nih. Bisa kelihatan annoying-nya. 23, 33. Belum nyentuh angka 60 ya. Nggak ada yang nyentuh angka 60 sama sekali. Oke, berry-nya ambil dulu, nyalain layout, touch leyline, kumpulin crowd control. Kenapa cuma dapat satu, yang lainnya nggak ketarik? There we go. Sini kalian semua, cuma 23. Ya,
FPS-nya 30-an di open world. Nggak semaksimal yang diinginkan, tapi masih playable juga di highest. Dan apa ya istilahnya, agak underwhelming ya, cuman masih playable aja sih. Again, kecewanya situ. Oke, kita cobain domain aja satu kali di Haya 60. Domain yang kali ini yang Valley of Remembrance. Dan habis itu kita tes pakai cooler juga. Siapa tahu ada nambah performance-nya di Haya 60 pakai cooler. Kita masuk domain. Dan nanti kalau misalnya nih pakai cooler, tesnya agak banyakan dikit. Ada lawan Childe, ada apa namanya, boss, daily boss juga. Daily bossnya gue akan pilihkan ke si siapa tuh namanya tuh, Dan Kanomia, lupa lagi namanya, lupa mulu, yang lebih heavy sedikit. Tapi kita coba liatin dulu aja ini gimana performanya, apakah lebih baik atau sebenarnya turun. Dan juga ini sebenarnya efek Genshin 26 itu kan ada nambah Chasm, probably itu juga nambah resource sih. 37, 39, 29, 37. Ya, FPS-nya nggak dapat solid 60 masih sih. Tetap ada that small throttle kayaknya. 56, 4 detik buat load enemy-nya. Standar lah ya, walaupun biasanya bisa 57 juga sebenarnya. 33, 41. 340. Wow, 163k. Lah, musuhnya mage kan. Masih kalah utangnya sama Eula 160k. Ya belum sampai 1 juta tapi masih oke lah. Ya oke, rata-rata Haya 60 masih di sekitar 40-an FPS mentok. Di performa domainnya sedikit lebih better. Kita nggak ngelihat performance drop sampai single digit. Tadi kan kejadian di medium. Tapi memang nggak nyentuh 60 FPS juga. Agak sayang karena ini smartphone punya display udah cukup oke, refresh rate-nya kencang, tapi Genshin Impact-nya nggak bisa di-push segitu jauhnya. Agak sayang. Tapi ya udahlah, apa boleh buat. Drawback-nya apa namanya, Genshin Impact 26 dan MIUI sepertinya. Dan sebenarnya kita ada satu smartphone lagi yang Snapdragon 8 Gen 1 juga, tapi belum kita tes untuk high performance-nya apakah lebih better daripada Xiaomi 12 atau enggak. Jadi stay tune aja, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video tes kita dengan satu smartphone itu lagi. Probably kalian juga udah tahu apa smartphone-nya, tapi nggak gue sebut dulu di sini supaya fokusnya tetap di Xiaomi 12 aja ya gitu. Jadi dia pastiin aja udah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar bisa nanti lihat compare-compare lah, pilih mana smartphone yang lebih baik buat kalian, apakah Xiaomi 12 atau yang satu lagi. Ya udah, gue akan sedikit refresh dulu. Oh ya, tadi kan udah Haya 60, kita baterai sekarang 96. Itu berarti tadi udah nambah 8 menit dari terakhir kita lihat. 96 tuh 3% dalam waktu 8 menit. Estimasi 3% per 1 menit itu standarnya Haya 60. Nah, untuk suhunya juga di sini kita dapat 41,3 so far. Paling tinggi, kok nggak fokus di kameranya, 41,5 di atas. Untuk suhunya masih better sih sebenarnya dibandingkan 888 yang waktu itu sempat sampai 48, 46, 44 paling tingginya. Dan suhu atasnya ini kita dapat 40-an juga, 40 mentoknya. Di depan lebih panas aja, 40,3, 40,5 kurang lebih, 40,7 deh tuh. Kalau udah fokus dia malah lebih tinggi, naik lagi 40,8, 40,9. Ya kurang lebih sama lah, berarti 41 ke atas di sininya. Dan ini kan lagi running juga. Ya, itu suhunya Haya 60 dan performanya Haya 60. Nggak nyampe 60 fps tetap, tapi kita dapat cap yang lebih baik di 40-an sih dibandingkan sebelumnya. Nah, ini juga balik lagi performance mode udah kita aktifin. Mungkin ada tweak lagi yang bisa diimprove di sini. Nah, mungkin itu kalian bisa coba-coba juga. Paling nggak ini gambaran defaultnya seperti apa. Oke, nextnya kita akan
refresh sedikit si smartphone-nya, dan kita akan pasangkan Fan Cooler 2 Pro buat one last test having fun di Xiaomi 12 buat main Genshin Impact. Oh ya, mungkin sebelum kita tes Haier 60 dan Fan Cooler-nya, actually gue ada kepikiran satu lagi sih. Ini barusan pas sambil record. Gimana kalau kita cobain ke paling rendahnya, paling rendah settingan Genshin ya, low aja, nggak usah sampai lowest sih sebenarnya, low, kemudian kita gantikan ke 60 dan motion blur otomatis off. Apakah Xiaomi 12 ini bisa dorong ke 60? Kita coba. 14, 20, 28, 39, dan masih tetap under 60 sebenarnya. Nggak ngedorong full sampai 60, cuma 40 kayaknya maksimal. Jadi walaupun kita udah ganti ke performance mode, sebenarnya game turbonya itu masih ngelimit performanya, gaming performance-nya si Xiaomi 12 ini untuk bisa dorong ke 60 fps. Padahal gue yakin banget sebenarnya tuh Snapdragon 8 Gen 1 masih kuat ngedorong Genshin tuh lebih lagi. I mean, ini udah low 60, tapi kenapa frame rate-nya masih tetap under dari 40 gitu loh maksudnya, under dari 60 maksudnya. Dan kita mungkin enaknya adalah sedikit lebih stabil aja di low 60-nya. Coba 59, 58, ya load-nya lebih cepat, load enemy-nya dari 556 ke 558. FPS-nya 27, 38. Sedikit lebih stable aja sih sebenarnya. Lebih stable aja posisinya. Nggak bisa sampai ngedorong lebih, tapi sedikit lebih stable aja. Konten saja. Kita skip. Mentoknya di 40 ini. Nggak bisa lebih dari 40 fps sayangnya. Apakah itu problem di Solopay-nya? Kemungkinan besar enggak. Karena Solopay kan dia langsung render in-app juga dengan frame rate-nya itu. Dan ini direct connection juga ke ADB secara wireless. Jadi harusnya udah as is seperti itu. Untuk lowest tadi suhunya belum begitu turun sih sebenarnya. Ini 39-an. Jadi ini masih bekasannya dari pas tadi highest 60, suhunya di 39,5. Turun sih, cuman belum sampai barometer paling dinginnya. Belakangnya 38,8, probably kalau di kira-kira sekitar 39 juga sebenarnya. Nah, 39 juga tergantung range, dan itu bisa jadi performa yang lebih stable overall. Jadi kalau misalnya mau main di low 60 juga oke banget, dan performa FPS-nya sedikit lebih stable walaupun tetap masih under 60 di sekitar 40-an FPS. Nah, sekarang Fan Cooler 2 Pro-nya juga udah dapat suhu yang cukup dingin, 6 derajat. Kita langsung pasangin aja ke belakangnya sini. Enaknya gimana ya, gini aja. Belakangnya, jaga power buttonnya jangan sampai kepencet. Dan posisinya biar nggak kehalang kamera, kasih sekitar sini. Ya masih pas samping banget sama power buttonnya. Nah, untuk suhunya si Fan Cooler 2 Pro-nya langsung naik ke 12 derajat sekarang. Kebetulan karena bodinya compact ya, gripnya Fan Cooler Pro-nya tuh bener-bener pas banget dengan defaultnya dia. Dikit lagi kayaknya ngepas banget tuh, dikit banget tuh, ada grip sedikit doang. Ya, suhu Fan Cooler 2 Pro-nya sekarang 13 derajat Celcius, dari 6 langsung turun naik segini sekarang 14 bahkan. Untuk suhu smartphone-nya sekarang ada di 36-an. Jauh lebih adem banget sih sebenarnya. Ups, ketabrak. Maaf, lensanya ketabrak. Suhu depannya masih 39,8, 40-an. Jadi belum begitu berasa. Jadi surprisingly masih agak bertahan ya suhunya. Oke, kita balikin dulu. Ini kan tadi dari dari low 60, kita balikin dulu ke untuk kanan, highest 60 fps dan motion blur off. Oke. Sekarang gimana performanya? 34 fps, 43. Oh, finally we see something above and then nge-restart. Sini ada musuh. Kita bisa cobain aja dulu. Cip-cip di sini, mumpung lagi hujannya juga.
24. Oke. Ya FPS-nya tetap mentok-mentok 30-an sih, nggak sampai mentok kanan sayangnya. Yep. Oke, kita cobain aja apa namanya boss battle di sini di apa namanya Enkanomiya. Semoga nggak gitu lama. Jadi kita baterai sekarang dari 91%, 2 menit yang lalu berarti nambah kalau nggak salah 93. Tapi itu nggak stable, ya kita mulai dari 91 aja sekarang. Oh ya, ganti ventinya dengan cici dulu just in case. Ganti cici. Health-nya udah pada under semua. Nah, dari tadi tuh dia ketika FPS nyentuh above 40 kayak keriset gitu. Jadi kayak nggak dibolehin lihat lebih dari 40 lama-lama. 39, 40, 41. Oke. 37, 27, 38. Aduh, lupa kenapa dipecahin juga ya. Udah. Ini nyebelin banget. Satu, 28, 42. Oh, dapat FPS lebih. Sampai ujung sekali. Ini kok gak ada hitboxnya sama sekali. Nggak ada hitboxnya sama sekali. Nyebelin banget. Kumpullah kalian jadi satu dan ditabok dua-duanya. Swimming prohibited, akhirnya dapat juga itu. Apa ini kan. Oke, 40 sih. Ya untuk frame rate-nya agak benar-benar naik turun banget. Maksimal tadi kita ngelihat sekitar 42 fps dan drop paling bawahnya sekitar 28. Much better, kita nggak dapet drop single digit lagi, 8 fps kayak gitu-gitu. Tapi memang performanya nggak stable 60 atau gimana. Untuk baterai sendiri kita udah sekitar ekstra 4 menitan dari 91%, sekarang sisa 89. Berarti
2% per 4 menit, 2 menit per 1%. Itu cukup standar untuk konsumsi daya Haya 60. Dan apalagi ini smartphone flagship. Ini udah pakai cooler, sekarang coolernya 15 derajat Celcius. Untuk permukaannya, surface-nya, tapi udah berhasil tekan jauh banget, 36,9, 37 lah. Masih under 40 jadinya. Dan lebih nyaman aja megangnya. Dari overall experience megangnya sedikit lebih nyaman aja. Oke, terakhir kita hajar di apa namanya, chill day, untuk coba lihat kalau misalnya what if melakukan weekly boss. Sebenarnya pengen weekly bossnya tuh Baal, cuman sampai sekarang gue belum sempat untuk melanjutkan story-nya dan bisa ngumpulin secretary-nya, masih sangat kurang. Waktunya kurang, kebanyakan smartphone, kebanyakan yang di tas, jadi waktunya kurang. Ya, kita lawan chill day-nya aja, nggak masalah, kita juga klaim. Cici, ini, oke, start. Nah, frame rate-nya ketemu 45 tuh, 1 titik doang ketemu 45. Nggak bisa lebih dari itu. Kenapa ya? Apakah probably MIUI-nya? Sangat mungkin. Nanti mari kita lihat, siapa tahu ada opsi untuk ke custom ROM punya performa yang lebih oke. Ups. 44. Masih oke lah, masih oke banget nih. Lawan Chile lebih ringan ya. Ini kenapa Chile seneng banget ngedash sih? Gara-gara tadi di dash berapa kali sama lu tau ya. Jengkalnya kok ada banyak. Oke. 44 fps. Di cutscene pun nggak bisa nyentuh 60. Cuma 44 dan 45 tadi mentok-mentok. Sedih banget, sayang sekali. Jauh budur. Senang banget main yang ngedes. Udah keluar dari hitbox. Kabur. Udah selesai. Oke. Ya, kurang lebih itu performanya Haya 60 dengan cooler lawan Childe. Rata-rata kita dapat sekitar 40 fps topnya, bisa dapat 45 cuman kalau di cutscene. Tapi in game-nya sekitar 35-38 lah mentok rata-ratanya. 40-an itu a good portion of it-nya, tapi rata-rata normalnya garis mediannya itu di 35-38. Nah, untuk baterai sendiri sekarang kita sisa 87%. Dari tadi 89 ya kalau nggak salah. Dari menit ke-6 nambahin 5 menit, kurang
kurang 2%, 5 menit 2%, ya 3 menit per 1% atau 2 menit 2 sampai 3 menit per 1%, itu cukup standar konsumsi baterainya. Tapi kalau diingat-ingat, ini smartphone cuma 4500 mAh, bisa tahan segitu lama, cukup oke sih. Dengan playability yang di atas Snapdragon 888, kayak misalnya Mi 11 dan juga Xiaomi 11 Ultra yang sebelumnya gue pakai, performanya dia not too shabby, tapi bukan one of the best banget. Karena kita lihat tadi itu ditekan banget performanya. Oh ya, sebelum suhunya banyak yang hilang, kita cek suhunya sekarang bahkan berada hanya di 35-an aja. Kita efek coolernya mulai kick in, mulai berasa banget 35 derajat. Di coolernya 15 derajat Celcius. Waduh, kepake ultinya ya udah. 32 di atasnya sini masih cukup oke. Ya, average temperature-nya udah jadi lebih oke. Jadi performance-nya sedikit lebih stable aja, dan itu kita pakai game turbonya di mode performance juga. Ya misalkan kalian mau main di semua Xiaomi sekarang kayaknya better set itu ke performance, terus tambahin cooler dan kalian akan merasakan performa yang lebih nyaman aja. Untuk higher 60 balik lagi di Xiaomi 12 memang nggak mentok sampai 60 fps, tapi ya oke lah, acceptable di under 60 to 40, average-nya 35-38 dan masih punya respons yang sangat baik. Nggak ada stutter sampai freezing ataupun mati di Snapdragon 8 Gen 1 nya. Karena waktu di tes Mi 11 dulu tuh sempet satu kali kita lagi jalan ngetes gini kayak gini, persis kayak gini, and then suddenly Mi 11 nya restart. Yang ini kan nggak nge-restart, dan FPS meter juga masih jalan, ya masih oke lah. Nah mungkin ada yang penasaran gimana kalau performa main co-op-nya. Nah abis ini gue akan show sedikit klip waktu kita co-op, tapi sayangnya gue notes aja di situ FPS meternya kita dari Geekbench for some reason nggak mau connect, jadi kita terpaksa running co-opnya tanpa FPS meternya. Memang itu harusnya yang penting buat kalian, tapi paling nggak bisa dapat gambaran dulu lah sebelum nanti gue buatkan lagi tes pure clip gameplay multiplayernya si Xiaomi 12 ini dengan Geekbench yang hopefully udah jalan FPS ya. Tapi itu glimpse aja dulu, jadi kita ganti scene-nya ke klip itu aja. Oh, attack the damn circle. Wrong baal. Oh, damn.
Ice Cold Team. Faster, more speed. 100% ice. Gak ada elemental reaction ya dong. Ini apa ya di sini ya? Lupa. Oh. Blood of frost. Wreck and ruin. All hail. Orders given. Orders received. Coming to Toronto. It's meant to be mine. Take flight. I condemn you. Faster. Udah selesai. Cepet banget. Oke. Cukup sehat ya. Berasa sih. Ayo, lihat aja. Oke, kurang lebih itu aja tes performanya Xiaomi 12 untuk Genshin Impact version 2.6. Overall, again, acceptably playable, tapi memang bukan mentok kanan. Jadi untuk saat ini masih belum ada smartphone yang bisa memuaskan hati dan batin kita untuk mentok kanan di Genshin Impact untuk Android. Jadi probably Xiaomi 12 belum jawabannya itu. Tapi untuk Xiaomi 12-nya sendiri itu udah big improvement banget. Itu bignya 3 ya dibandingkan Xiaomi 11 series yang sebelumnya, yang Mi 11, Mi 11 Ultra. Tapi gue belum sampai detik ini belum pernah nyobain Mi 11T series, jadi nggak tahu performanya mereka yang pakai Dimensity dan 870. Tapi again gue bilang ini adalah big improvement banget dari seri flagship sebelumnya yang bisa dibilang sangat berkendala. Banyak yang matot juga, termasuk salah satunya adalah Xiaomi 11 Ultra gue sendiri di saat lagi nggak main Genshin. Tapi performanya Xiaomi 12 ini untuk main Genshin masih lebih oke, sedikit lebih stable dan nggak underperform separah Xiaomi 11 sebelumnya. Bukan 11 Ultra. 11 Ultra actually better daripada 11. Tapi ini big improvement dari situ lagi. Rata-rata FPS 40 FPS itu mentok ya, karena itu sepertinya limit dari game turbonya. Tapi untuk in-game FPS-nya rata-rata sekitar 28 paling rendah, dan 35-38 kalau kalian main highest di cooler. Jadi jawabannya seperti biasa, apakah perlu cooler buat main Genshin Impact di Xiaomi 12? Jawabannya adalah oke aja, pakai aja. Itu akan memberikan pengalaman yang lebih nyaman dan lebih enak juga, serta dapat FPS count yang sedikit lebih tinggi dari rata-ratanya 32 lah, let's say, ke 35-38. Dan itu lebih acceptable daripada enggak sama sekali. Untuk Xiaomi 12-nya sendiri, pas gue bikin video ini, harusnya itu setelah launching. Gue merencanakan ini sepertinya ingin jadi premier aja. Jadi nggak directly bentrokan dengan launch launchnya Xiaomi 12-nya sendiri. Dan di situ kalian bisa lihat harganya. Gue untuk saat ini, di saat bikin video ini, harganya belum tahu sama sekali bakal berapa. Tapi hopefully sih harganya oke dan punya performa cukup oke. Itu harusnya cukup menarik buat Xiaomi 12. Yang mikirin Xiaomi 12 buat apa? Itu selain bodinya yang compact, kameranya itu cakep. Gue suka kameranya, tapi itu nanti another review. Karena ini cuman buat review ngetes Genshin Impact aja. Dan kita sudah sampai di akhir tesnya untuk saat ini. Setelah ini akan ada mungkin probably 2 video lagi untuk tes Genshin Impact di Xiaomi 12. Satu yang co-op yang ada FPS-nya. Sayangnya yang sebelum itu nggak ada. Padahal kalau ada bisa jadi satu video, tapi nggak apa-apa. Dan satu lagi itu 15 minutes gameplay, straight gameplay, highest 60, pakai game bench yang ada FPS stickernya. Jadi bisa lebih kelihatan. Nah, ini kan cuma FPS-nya showing tadi di sini aja slow pie kecil. Tapi kalau misalnya yang satu lagi itu kita pakai game bench untuk benchmark dan show benchmarknya juga. Ya, kurang lebih itu aja untuk tes Xiaomi 12 dengan Genshin Impact version 2.6-nya kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Googles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook.
dengan handle-nya @guiguicom dan gue pribadi di @fsp+. Ya, sekian aja tesnya. Please do look forward to another video buat ngetes-ngetes Genshin Impact di smartphone ini karena belum kelar sebenarnya. Dan juga untuk full reviewnya serta kamera tesnya. Ya, gitu aja. Sekian dulu untuk video kali ini. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Xiaomi 12, Eula, dan udah ya, cuman Funcooler Pro-nya mau ikutan ya. Funcooler 2 Pro-nya signing out. Bye-bye.